Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Fikih Minhajut Thalibin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab Minhajut Thalibin, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga di dalam berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa aladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Sya'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وثم إلى حضرة الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pun panggil sedaya. Al-Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-Khamisu, kelima. Al-Khamisu, lima. Ar-ruku'u, ruku'. Aqalluhu, minimalnya, ya, paling sedikit. Ayyan haniya, membungkuk. Qadra, sekedar. Bulughi, sampai. Rohataihi, dua telapak tangan. Rukbataihi, kedua lutut. Bitumakninatin, dengan tumaknina.
Bihaitsu hingga ada, yang fasilu jeda antara raf'uhu gerak naik an huwiyahi an huwiyihi bukan huwiyahi an huwiyihi dan gerak turun wala yaqsidu bihi wala tanpa yaqsidu bihi ada maksud ghairahu selain ruku' kalau seandainya hawaya dia gerak turun li tilawatin untuk sujud tilawah ruku'an diubah menjadi ruku' lam yakfi maka tidak mencukupi wa akmaluhu yang lebih sempurna wa akmaluhu yang lebih sempurna taswiyatu rata dohrihi punggung wa unukihi dan leher wa nasbu dan tegak saqoihi dua betis wa akhdhu dan dipegang rukbataihi dua lutut biyadaihi dengan dua tangan fatafriqatu dan membuka asabihi jari-jari lil qiblati menghadap kiblat wa tukabbiru dan bertakbir fi ibtidai ketika memulai huwiyahi turun
wa yarfa'u dan mengangkat yadaihi kedua tangan ka ikhramihi seperti takbiratul ikhram wa yaqulu dan mengucapkan subhana rabbi subhana rabbiyal azim salasan 3 kali wala yazidu tidak menambahkan siapa al-imamu imam wa yazidu dan menambahkan siapa al-munfaridu orang yang sholat sendirian menambahkan kalimat Allahumma laka roka'tu Allahumma ya Allah laka hanya kepadamu roka'tu aku ruku wabika dan hanya untukmu dan hanya kepadamu amantu aku beriman walaka dan hanya kepadamu aslamtu aku mohon keselamatan khosya'a khusyuk laka kepadamu sam'i pendengaranku wa basori penglihatanku wa mukhi sungsumku wa almi tulangku wa asobi uratku wama dan sesuatu istaqallat bihi yang bengkok qadami telapak kakiku
Ini yang kelima. Ini ruku. Ruku ini kalau nggak diajarkan sejak kecil bagaimana ruku yang benar, nanti kalau sudah tua nggak akan bisa ruku. Ruku itu harusnya kakinya lurus. Nah, bengkok berapa derajat ini? Nah, ini kan 90 derajat. Lah rata-rata kan begini rukuknya. Dulu ketika saya kecil di sini keluarga seperti orang tua, kakek nenek saya dan guru-guru pada waktu itu kayak saya masih sekolah MI ngajarkan rukuk ya seperti itu. Kalau rukuknya 90 derajat, maka seluruh organ tubuh ini tertarik. Oke, nanti jenengan yang boyoknya sakit, apanya sakit, itu bisa tertata dengan sendirinya, itu manfaat ruku. Nah, kalau sudah tua bagaimana? Ya di rumah kadang-kadang nempel aja ke tembok lurus, terus belajar ruku pelan-pelan. Ya, jadi nempel ke tembok terus latihan pelan-pelan. Kalau nggak bisa, itu pasti nyungsep, kejelungup pasti ya. Karena uratnya sudah terlanjur kaku. Dulu aja guru sholat saya di sini, masjid sini, ini bawa kayu begini 90 derajat ditempelkan ke pantat begini sampai kepala. Maka yang disebutkan, yang dijelaskan di sini tadi kan kepala juga harus lurus sama lehernya. Nah, orang sekarang rukuk kepalanya gini, lihat depan. Rukuk pandangan mata kita melihat tempat sujud, bukan melihat ke depan. Dulu kan pernah saya praktekkan itu sholat di sini, ternyata kan hampir semuanya jatuh. Kelihatan yang dari kecil rukuknya sudah bener, ya sudah tua itu ya tetap bener. Makanya gerakan-gerakan sholat ini, lah kadang-kadang saya heran, banyak orang mengadakan pelatihan sholat khusyuk tapi tidak melatih gerakan sholat yang benar. Takbiratul ihramnya bagaimana? Ya kadang-kadang orang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram ya paling enggak mengangkat tangan begini ya. Kalau madzhabnya Syafi'i supaya sempurna, ini jempol ini diluruskan dengan lubangnya telinga ini, jadi Allahu Akbar. Jadi nggak perlu tangannya muter-muter gini lagi, ya sudah Allahu Akbar. Kalau madzhab yang lain kan nggak bersedekap, langsung tangannya dilepas. Nah, makanya ini rukuk. Nah, saya melihat banyak orang rukuk hari ini, tangannya ini di bawahnya dengkul, di bawahnya lutut. Terus saya gini, itu belajar sholat di mana kok? Saya sering melihat orang, jadi ketika rukuk tidak ditempelkan tangannya ke lututnya, tapi di bawahnya lutut. Saya terus mikir gini, apa kepanjangan tangannya? Kadang-kadang ada yang di atasnya lutut. Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita. Saya sering menjumpai gitu di sholat Jumat. Karena masjid itu ketika sholat Jumat jamaahnya kan dari mana-mana. Nah, ternyata mungkin itu jamaah yang dari mana-mana itu. Kalau yang lokal-lokalnya masjid kayaknya masih benar sholatnya. Ini masa kok apa namanya kakinya di bawah lutut jauh sampai bongkok. Ini masih bab rukuk sudah seperti itu. Terus kepalanya nggak ada yang lurus dengan lehernya, ininya semuanya dangak begini. Jadi kayak punggung onta. Gitu. Ya memang kelihatannya sepele, tapi itu kan yang diwanti-wanti. Gerakan itu kan yang diajarkan Allah sendiri kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj.
Makanya bagaimana hayyalal falah 5 kali kita dihimbau untuk berbahagia. Nah, kalau gerakannya saya sudah tidak membahagiakan, apa mungkin berbahagia? Kebahagiaan menurut Islam adalah dengan sholat. Kebahagiaan menurut agama lain ya tidak dengan sholat, dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi kemudian membaca Allahumma, nih kalau yang apa makmum kita subhana rabbi, ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah, maha suci Tuhanku, ya. Dan maha suci Tuhanku maha agung, wa bihamdi, dengan keagungannya itu aku memujinya. Nah, sholat itu ternyata setelah saya pelajari, bacaan-bacaan doanya itu banyak sekali. Yang kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ya itulah yang kita pelajari. Tapi ketika saya membaca di mazhab lain pun berbeda juga. Kemudian ada madhab-madhab yang lain juga berbeda. Terus saya tanya, sholatnya Ahlul Baitnya Nabi gimana? Saya tanya sholatnya Ahlul Baitnya Nabi. Nah, saya ketika tanya itu ditanya, kenapa kok tanya sholat Ahlul Baitnya Nabi? Selama ini kan kita sholat mengikuti para sahabat Nabi. Terus sholatnya Ahlul Baitnya Nabi seperti Sayyidina Ali, ya, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan Husain, dan ke bawahnya anak cucunya. Itu gimana, ada nggak yang mencatat sholatnya Ahlul Bait? Sholatnya Ahlul Bait itu ternyata diawali dari mulai wudhu, ya, mulai wudhu itu sudah berdoa, ya, ketika membasuh wajah itu membaca Allahumma bayyid wajhi yauma tabiyaddul wujuhu wala tusawwid wajhi yauma taswaddul wujuh. Nah, ini ketika membasuh wajah, ya Allah putihkanlah wajahku pada hari ketika wajah-wajah memutih, ya, dan jangan hitamkan wajahku pada hari wajah-wajah menghitam. Jadi itu supaya bekas wudhu sampai di akhirat pun membekas. Nah, ini seperti yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dulu saya sudah bikin banner sebenarnya, mau saya tempelkan di mana, di tempat wudhu. Ketika wudhu itu ada bacaan doa mulai awal sampai terakhir. Tapi tidak tahu banner saya taruh di situ sama Pak tukang diringkesi. Sudah saya bikin X banner itu. Ya, masih, tapi saya cari nggak ada itu Pak Mahali, kemana nyimpennya. Belum sempat saya tempelkan sana. Rencana mau saya ganti stiker, nah, di sana nanti tinggal nempelkan di temboknya. Ketika mau wudhu, ya melihat itu ada bacaannya. Ya Allah, ketika ini ke telinga, ya, perdengarkanlah suara-suara pemanggil suaramu, ya. Ketika di mahsyar itu kalau ini budek, ya, nggak pernah dibersihkan dengan air wudhu, dipanggil-panggil Allah, Nabi Muhammad, sini, kayak kamu yang mau sini nggak dengar. Makanya ini membaca. Nah, ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wal khulda fi yasari wa khasibni hisabay yasiro. Nah, ini seperti yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Ya Allah, berikanlah kitab catatan amalku, raporku ini di tangan kananku,
dan keabadian di tangan kiriku, dan hisablah aku dengan penghisaban yang mudah. Nah, makanya harus berdoa. Nanti di mahsyar dijelaskan kan, cirinya orang yang masuk surga itu ketika rapornya diterbangkan bisa mengambil dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Kalau yang bisa ngambilnya tangan kiri ya alamat masuk neraka. Nah, ternyata wudhunya itu tidak memboros-boroskan air, secukupnya. Gak kayak kita orang yang piwor. Nah. Nah, ketika ruku, ya kita bandingkan ini. Ketika ruku sama, yaitu membungkukkan badan hingga tangan menyentuh lutut. Pada posisi ini bacaannya adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ini Ahlul Bait. Atau membaca kalimat berikut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau nanti ada orang rukuk kalau kita mendengar Subhanallah, 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 ini orang ini berarti bisa sholat mengikuti Ahlul Bait. Ketika berdiri sama, Sami Allahu liman hamidah. Nah, pada posisi ini bacaannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, kalau di kita Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini ada perbedaan. Jadi kalau ketika kita berdiri dari ruku, ini cukup membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu kan artinya begini, Rabbana, ya Tuhanku, lakal hamdu, hanya kepadamu aku memuji, mil'us samawati, sepenuh isi langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh isi bumi, wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apapun yang engkau inginkan. Nah, itu. Kemudian kalau di sholatnya Ahlul Bait, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhanallah, Subhanallah. Nah. Kemudian ketika sujud itu sama sujudnya, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, ketika bangkit dari sujud, ya, bacanya Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Nah, kalau kita membaca apa? Ya, jadi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Terus bangkit dari sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Tuhan ampunilah daku. Rabbighfirli warhamni, belas kasihanilah aku. Rabbighfirli warhamni wajburni, cukupilah aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah aku rizki, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, tunjukilah aku. Wa'afini wa'afani wa'afini, maafkanlah aku, wa'afani, sehatkanlah aku. Ya, lengkap kan? Makanya kalau doanya sudah lengkap, ya habis sholat nggak perlu berdoa-doa macam-macam, ya cukup La ilaha illallah 165 kali. Allah, 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 Allah.
Setelah sholat saya dengarkan baca doa, semua dibaca. Terus memang kurang apa dalam bacaan sholat itu? Dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu sudah lengkap. Ini wajhatu wajhiyallati fatara samawati. Di awal kita menyampaikan redaksi yang luar biasa. Ya, kemudian ketika ruku sujud sudah ini Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus ditambah habis sholat donga lama Al-Fatihah terus donga. Ya kalau kita belajar tasawuf ya kenemenen wis ngomong pakai sampai di pintu gerbang diulangi lagi. Ya. Ibarat jenengan sama saya kan sudah di sini ngomong banyak panjang kali lebar apa yang kita diskusikan, pamitan sampai pintu gerbang ngomong lagi pun supil loh Gus. Makanya kalau orang tasawuf sudah nggak berdoa ya langsung zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha, cuman 165 kali ya, terus tawajuh Allah 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 pun cukup, sedang nyambut gawe maneh. Oke, jadi ini gambaran kalau kita mau sholat. Lah rata-rata kita itu belajar sholat mengikuti contoh yang langsung dicontohkan oleh orang yang mengajarkan kita. Makanya pentingnya setelah belajar praktek sholat, belajar fikih sholat, ya, belajar fikihnya. Bagaimana kira-kira sholat seperti yang dimau Allah ketika Allah memerintahkan Nabi sholat, ya, gerakannya saja sudah harus benar. Makanya ketika bertanya, kenapa ya Allah kau perintahkan hambamu untuk menyembah atau dengan sholat? Jawabnya kan diplomatis, inilah caraku untuk melindungi hambaku dari kerusakan. Lalu orang yang pikirannya bukan the power of reasoning di sininya, mosok sih melindungi kerusakan kok dengan cara begitu aja. Kok enggak dengan obat, dengan ini? Enggak, Allah melindungi kita dari kerusakan diri kita, tubuh kita itu ya dengan sholat. Barulah orang sekarang meneliti apa yang disampaikan Allah kepada Nabi. Ketika kita berdiri tegak, ya, selama sholat itu hampir sama dengan kita istirahat tidur selama 8 jam. Ya, ketika ruku, ya, peredaran yang namanya udara dan darah kita ke otak itu jadi lancar. Ya, ditambah lagi dengan sujudnya, ya, kemudian duduk iftirosh, nah, kakinya harus mancat dengan lantai. Nah, sekarang kan banyak orang duduk itu kakinya, jempolnya itu nggak mancat, jempolnya ditempelkan gini. Padahal dengan mancat itu seluruh organ yang ada di dalam perut kita ini itu sama dengan direfleksi oleh kaki itu. Makanya kaki yang jempol itu harus nariknya ini. Begitu juga jari-jari yang lain mengikuti. Sekarang kan tidak seperti itu. Banyak orang sholat nggak seperti itu. Saya kadang mikir gini, ini apa sebenarnya gimana ya? Kayaknya memang fenomenanya kurang belajar agama, okay. Terus belajarnya cukup ketika sekolah SD, ya sudah SD, SMP, SMA ya begitu itu. Jangankan di SMA, di UIN kalau jurusannya umum ya orang nggak belajar itu, hanya namanya saja Universitas Islam. Tapi enggak khusus kayak dulu itu masuk UIN kan syaratnya harus baca bahasa Quran, baca ini enggak. Sekarang yang fakultasnya umum-umum ya sama dengan masuk perguruan tinggi umum.
Kemarin saya juga dapat WA dari anak-anak UIN jurusan tafsir. Tanya, Gus, apa yang dimaksud dengan Pitagoranianisme? Nah, kamu itu loh belajar tafsir ditanya pertanyaan gitu kok nggak tahu. Kamu SD tahu nggak rumus Pitagoras? Iya tahu tapi lupa. Apa kamu nggak dikasih mata buku sama dosenmu? Dikasih terus dikirim saya filenya. Lah kelemahanmu, kamu nggak bisa bahasa Inggris. Lah ini bukunya dosenmu itu bahasa Inggris. Pitagoras itu, Pitagoras. Kalau di Islam itu sama dengan thoriqoh. Jadi orang dulu itu mempelajari dunia dan ibadah itu dengan simbol-simbol matematika. Pitagoras itu sama dengan ulama. Pitagoras itu bisa menghitung jumlah tangkapan ikan muridnya yang ngambil di laut. Coba kamu ambil, itu bisa dihitung langsung, kamu dapat sekian. Coba ketika ikan itu mati, makanya terus bisa hidup lagi ketika dipegang Pitagoras. Rumus-rumusnya Pitagoras itu kalau menurut buku dan sejarahnya yang kita pelajari, itu termasuk orang yang makrifat Pitagoras. Dari semua sudut itu dihitung dari angka, dari yang ini. Nah, dia memadukan mistisme dengan matematika. Nah, kalau sekarang ini belajar matematika nggak mau belajar mistisme. Yang belajar mistisme saja dijalankan, tapi nggak pernah belajar matematika. Makanya Pitagoras itu sampai tidak mau makan yang mengandung nyawa. Karena ketika makan mengandung nyawa membuat otaknya tidak cerdas. Terus tidak mau makan bawang merah, bawang putih. Itu membuat tubuhnya lemah. Terus nggak mau makan buncis. Terus tidak mau kalau masuk rumah lewat pintu belakang. Dari manapun arahnya dia harus ke depan dulu. Loh, itu doktrin-doktrinnya Pitagoras yang punya rumus kita ikuti. Dia tidak mau makan daging. Ketika makan daging dia dianggap sebagai makhluk yang kanibal. Karena para malaikat tidak menyukai makan daging. Dia punya gerakan-gerakan yang bisa menyehatkan. Yang itu yang diikuti oleh orang-orang vegetarianisme itu. Saya baca apa yang dilakukan Pitagoras kok mirip-mirip kayak sholat, kayak puasa, kayak orang tasawuf. Larangan-larangannya kok persis orang Jawa. Jangan-jangan orang Jawa dulu ngadopsi punyanya Pitagoras. Terus kalau anaknya nggak sukses dilangkahi 7 kali loh. Itu loh, kitabnya ada saya. Karena saya dulu kan belajar. Kok saya belajar aliran Pitagoras itu kok persis ya orang Jawa dulu pergi ke Yunani ya, terus ajaran-ajaran Pitagoras itu persis di orang Jawa. Ini kan kalau duduk bersama gurunya nggak boleh ngingkuri, nggak boleh ini ya, kalau salaman sama Pitagoras itu caranya begini kok persis kayak orang di pesantren cara anunya saja niki sing dhisik pertama ada itu kan sebelum Masehi ya, cara membungkukkan badan Pitagoras itu persis ruku saja. Ini keturunannya siapa Pitagoras? Iya, saya ketika bicara sholat, ruku, sujud ya, membaca seperti para filosof yang dia juga mengenal agama, kok sebenarnya gerakan-gerakan yang dia lakukan itu mirip-mirip. Bahkan dia sering uzlah, duduk di atas batu menghadap ke arah kiblat. Ini sebenarnya apa, walinya Allah atau gimana? Dalam buku yang lain seperti Aristoteles, Socrates, kok di situ dijelaskan ketemu orang sosoknya seperti ini yang selalu mengajari dia cara berpikir. Lah kalau kisah di situ kan ya Nabi Khidir kalau di kita.
Cuman kita nggak tahu itu karena literasinya rendah. Tidak mau coba buku itu. Ya saya seperti zaman sekarang tuh, Jogja itu kan kota pelajar. Sekarang ke Jogja nggak ada orang sambil ngantri apa baca buku, bawa buku gini nggak ada. Ngopi cangkruk. Jangankan di kopi, di kelas aja nggak bawa buku. Makanya saya itu teringat semua yang diajarkan Nabi dan para filosof ternyata harus bawa buku. Steno itu penting. Paham nggak paham kalau tangannya sudah steno menggerakkan sambil menulis kan steno ini. Dulu kalau belajar jurnalistik wartawan cara nulis steno, nah, ini ternyata mencerdaskan otak kita. Yeah. Oke, kita lanjutkan ke 6. As-sadisu 6. Al-i'tidalu i'tidal. Oke. Qaiman berdiri tegak. Mutmainnatan dengan tumak nina. Apa sih artinya tumak nina? Jangan kalau saya Inggris kan mesti paham. Relax, tahu relax. Sekarang yang kita jumpai kan undangan manten jam relax. Jadi tumak ninah itu relax, gak ke susu-susu, santai Allah, ruku pelan-pelan, nariknya pelan-pelan, udah bangkit dari ruku, terus kembali ke sujud itu pelan-pelan, bangkit dari sujud juga pelan-pelan. Nah, nanti saya jelaskan tumak ninah prakteknya bagaimana. Orang selama ini menerjemahkan apa sih tumak ninah. Jadi kalau saya jelaskan pakai bahasa Inggris kayaknya lebih memahami, relax, santai. Oke, tumak ninah itu harus kondisi santai, tidak terburu-buru. Jadi begini, ketika kita berdiri kan mau ruko ini. Nah sebelum ruko, jadi ketika membaca bacaan sholat, ya katakanlah habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, kabiro sampai selesai. Nah sebelum melanjutkan ke surat Al-Fatihah, kita diam sejenak, tarik nafas 3 kali, keluarkan nafas pelan-pelan. Nah, kemudian baru baca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, kemudian lanjutkan surat. Nah setelah itu tarik nafas lagi, keluarkan nafas 3 kali, baru ruko membaca doa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal. Mau bangkit dari ruko itu kita tarik nafas, barulah bangkit dari ruku dan seterusnya. Wah kalau begitu lama Gus sholat. Kalau kita sholat seperti itu dengan sempurna, saya lakukan itu ya 20 menit. Tapi setelah sholat dromos dengan mengeluarkan keringat itu, berarti itulah cara Allah melindungi hambanya dari kerusakan, sehat. Kalau jelas Allah Akbar, iya enggak kan? Jadi ketika rukuk saja seluruh organ tubuh kita tertarik. Makanya dromos. Praktekkan saja nanti pelan-pelan ya. Jadi itu maknanya tumak ninah. Ketika kita salam, noleh ke kanan ini pelan-pelan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya nggak apa-apa itu kalau fikih nggak apa-apa kalau fikih. Nah kalau mengikuti sholatnya orang dulu kayak sholatnya Ahlul Bait, Assalamualaikum. Jadi pipi kanan ini harus tampak oleh orang yang di belakang.
Kalau jenengan nggak terbiasa katut ininya. Makanya latihannya ini dipegang. Daripada jenengan ngeretek leher ke tukang pijet itu loh. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Biasanya yang sini kenceng-kenceng itu ditarik sendiri. Ya terus pelan-pelan lagi. Nggak langsung ke kiri. Ini berhenti sejenak. Baru ke kiri. Tuh. Coba jenengan praktekkan. Menggok enggak itu badan ininya? Loh, iya coba yang ininya. Loh iya latihan. Jadi tumanina. Pengen ya hilang ini. Ya assalamualaikum. Ini rasanya ditarik. Kalau jenengan nggak terbiasa, ini ketarik. Kalau kecedit boyoknya, rukuk yang benar itu menariknya kalau tumaknina itu elastis, taruh narik seperti narik karet itu kan pelan-pelan enggak begini, jadi pelan-pelan. Ya dengan rukuk itu orang-orang yang kecedit, urat-urat kecedit itu ya secara menyembuhkannya kalau saya suruh rukuk yang benar. Terus gimana kalau orang non muslim? Ya sudah lakukan rukuknya orang Islam kalau pengen sembuh, walaupun niatmu bukan sholat. Itu memang janjinya Allah akan melindungi hambanya dari kerusakan. Sehingga kalau sholatnya begitu, wajah kita keluar nurnya, ya nur bekas wudhunya keluar, nurnya orang sholat itu ya keluar. Kita lihat orang cantik, ganteng. Ketika orang itu nggak pernah sholat kan kelihatan tuh wajahnya. Yang sama-sama muslim tapi nggak pernah kena air wudhu, walaupun make upnya tebel tuh kelihatan wajahnya. Nggak ada aura wudhunya. Muslim juga sama. Apalagi kalau sudah langsung non muslim gitu aja, wajahnya kan kelihatan. Saya mengamati ya, di kantor yang non muslim mesti wajahnya begini. Yang muslim wajahnya itu sudah diberi ciri khas oleh Allah. Yang muslim taat wajahnya begini, yang tidak taat wajahnya begini, tapi masih kelihatan muslimnya. Yaitu loh mungkin yang nanti di padang mahsyar selama masih ada setetes atom di dalam hati kita mengimani Allah, ya nanti tetap akan disyafaati oleh Kanjeng Nabi. Wajahnya kan kelihatan. Ada orang jilbaban nggak sholat tuh ya kelihatan, tambah nemen kelihatannya, okay. Karena nggak pernah ruku, nggak pernah sujud, jadi nurnya ya atau auranya juga kelihatan. Ya, kita lanjutkan. Wala yaqsidu ghairahu. Wala yaksidu tidak yaksidu maksud ghairuhu selain i'tidal. Kalau seandainya rafa'a bergerak naik fazi'an karena kaget min syai'in dari sesuatu lam yakfi maka tidak mencukupi wa yusannu disunahkan raf'u mengangkat yadaihi kedua tangan ma'a bersamaan
Ibtidai, memulai. Raf'i, mengangkat. Ra'sihi, kepala. Qailan, sambil mengucap Sami Allahu liman hamidah, kalimat Sami Allah liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengarkan. Liman, orang. Hamidahu, yang memujinya. Jadi dulu Nabi Muhammad kan ruku, ya, di hadapan Allah, terus kemudian Nabi bangkit dari rukuknya, Allah menjawab Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan hambanya yang memuji. Ya, itu kisahnya. Jadi ketika di hadapan Allah, karena melihat kebesaran Allah, spontan Nabi itu mengelafalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Ya, itu jadi itu karena dulu Nabi berada di hadapan Allah. Kemudian Nabi ruku, ya, subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian bangkit, ya, Allah menjawab Sami Allah liman hamidah. Kemudian sujud, belum ada bacaan Fatihah dan lain-lain, belum. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal, maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, Sami Allah liman hamidah, Allah menjawab Sami Allah liman hamidah. Faida, ketika intasoba, sudah tegak, qala, mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ila akhir, gitu ya. Rabbana, Tuhan kami, laka, hanya untukmu, alhamdu, pujian, mil'us samawati, mil'u, sepenuh, as-samawati, langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'u, dan sepenuh ma syi'ta, ma segala syi'ta yang kau kehendaki. Min syai'in, dari sesuatu, ba'du, setelahnya. Nah, wa yazidu, menambahkan, siapa al-munfaridu, bagi munfarid, orang yang sholat sendirian. Jadi tambahan doanya ahlus sanai atau ahlus sanai wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Nah, ini sebenarnya sholatnya yang di situ, di tuntunan sholatnya Ahlul Bait.
Jadi tambahannya itu Allahu ahlus sanai, ya, yang pantas disanjung, wal majdi, dan memiliki keagungan. Ahakku yang layak makola, apa yang diucapkan al-abdu oleh seorang hamba. Wa kulluna, dan setiap kami, laka bagimu abdun, seorang hamba. Jadi wa kulluna laka abdun, dan setiap kami adalah hamba bagimu. La mani'a, tidak ada yang mampu menghalang-halangi. Lima, terhadap apa a'toita, yang kau berikan. Jadi kalau Allah sudah berkehendak memberi, siapapun gak bisa menghalang-halangi. Wala mu'tiya, tidak ada yang mampu memberi. Lima, terhadap apa manakta, yang engkau halang-halangi atau engkau cegah. Wala yang fa'u, dan tidak ada gunanya lagi. Zal jaddi, membanggakan nenek moyang. Mingkal jaddu, dari mula yang harus dibangga-banggakan nenek moyangnya. Nah, jadi dari doa ini, ya, walaupun tukang sapu OB, ya, di kantor kementerian, kalau dia sholatnya paling bagus, bacanya paling bagus, ya kalau jamaah di masjidnya kementerian, ya dia yang jadi imam. Itu kan hebatnya Islam. Walaupun Pak Menteri, tapi kalau bacaan sholatnya nggak bener, ya nggak bisa sempurna, ya harus jadi imam OB-nya. Nah, kalau di agama lain kan nggak boleh, kalau nggak ya nggak boleh. Derajat dunianya kalah, ya nggak boleh. Kalau di kita ya boleh. Saya sering di kantornya militer, yang suaranya enak, anunya enak itu kopralnya, ya, hafal, ternyata hafal banyak, hafal Quran, ya, sempurna karena rekrutannya dari santri. Walaupun kopral, ya pangdamnya jadi imam di hadapan Allah. Nah, itu kelebihan kita agama Islam. Jadi ketika di hadapan Allah tidak membeda-bedakan. Ya, kita lanjutkan. Wayusannul kunutu, dan disunahkan al kunutu, kunut, fi i'tidali, pada i'tidal, saniyati, rokaat kedua, as-subhi, sholat subuh. Oke, kalimatnya kunut itu adalah sunnah. Oke. Jadi kita ahlus sunnah wal jamaah. Oke. Andai kata jenengan tidak kunut, tidak masalah, wong ini hukumnya
sunnah. Tapi bagi orang yang nggak ngaji, kita nggak kunut di komentari. Gitu kok nggak kunut sholat subuh. Semua imam mengatakan itu ya sunnah, karena sumbernya dari Nabi pun sunnah. Ya. Nah, wahwa yaitu Allahumma ya Allah, Allahumma hadini fi man hadait il akhir. Ya sudah hafal toh, Imam Nawawi menulis titik-titik sampai terakhir. Nah, wal imamu dan imam bil lafzi menggunakan lafat al jam'i, lafat yang bentuk jamak. Okay. Kalau sendirian Allahumma ihdini ya. Kalau jadi imam Allahumma hdina fi man hadait wa afini menjadi wa afina fi man afait, wa tawallani menjadi wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana ya, wa barik li menjadi wa barik lana fi ma'tid wa qina bi rahmatika syarra ma qadain. Ya, itu pokoknya yang ini diganti nah kalau jadi imam. Jadi menggunakan lafaz jamak. Was-shahihu menurut pendapat yang sahih sanus sholati disunahkan bersolawat. Ya, makanya kan terus ditambah solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Jadi ini kunut itu sudah sunnah, ditambah lagi disunnahkan as-sholati bersolawat ala rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhirih pada akhir kunut. Warofi dan mengangkat yadaihi tangan. Jadi mengangkat yadaihi kedua tangan. Wala dan tidak yamsahu mengusap wajahu wajah. Jadi kalau kunut selesai nggak usah musek-musek wajah, langsung tangannya diturunkan, kemudian sujud. Wa annal imama dan imam yajharu mengeraskan bihi bacaan kunut. Wa annahu dan bacaan keras imam yu'aminu diamini al makmumu oleh makmum lid du'ai ikut membaca doa wa yaqulu dan mengucap Wayaqulu dan mengucapkan as-sana'u as-sana'a puji-pujian fa illam jika tidak bisa yasma'hu mendengar
makmum ikut membaca kunut. Nah, makanya ketika kunut kan ada yang berhenti itu. Nah, berhenti terus membaca lagi doa, itu kan kita membaca sendiri, ya, makmum membaca sendiri apa yang disampaikan kepada Allah, ya. Imam membaca sendiri, mau baca sendiri, itu namanya sana. Nanti kalau ditanya anak cucu, Mbah, ketika kunut kan ada yang berhenti itu nggak baca, itu namanya apa? Nah, itu namanya sana, puji-pujian dalam terjemah kita. Jadi itu membaca sana. Oke, jadi itu namanya sana. Kita lanjutkan, wa yusra'u, dan disegerakan apa al kunutu kunut. Ya, kalau kunut jangan lama-lama. Kalau berjamaah, wa yusra'u, dan disegerakan apa al kunutu kunut. Fi sairi, dalam setiap al maktubati, sholat wajib. Lin nazilati, jika terjadi musibah. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca ketika terjadi musibah. Musibahnya nggak boleh musibah pribadi, tapi musibahnya yang kalau kita bicara kabupaten, ya meluas satu kabupaten, itu musibah. Kalau musibah pribadi tertimpa satu masalah terus jadi imam, jamaahnya diajak kunut nazilah, ya nggak boleh. Kenapa bah? Dungaren kunut nazilah karena apa-apa. Aku mari kelangan ayam, terus baca kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu kalau musibahnya ya sifatnya besar lah. Kalau kabupaten ya sak kabupaten. Kalau nasional ya nasional, kayak kemarin ada COVID, ya setiap sholat 5 waktu di sini ya kunut nazilah, ya. La mutlakon, bukan kunut secara mutlak. Alal masyhuri, ya, menurut pendapat yang masyhur. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Oke. Oke.
Maksud artinya alhamdulillah karena kita belajar ini sehingga benar kita ini salahnya buka praktek salah. Ini masalah penginginannya pas harus menjadi penginginan apa yang harus menjadi kalau dengan malam kita sholat tadi masuk satu ya alhamdulillah karena kita tahu apa artinya subhanallah bisa begini itu dengan perangkatan arti itu dibalik malam ya karena saya yang tahu terus kirim maju ini sholat dulu kalau penting tingginya nanti keberangkatan Fatihah sambil memperkenalkan cara belajar dalam Fatihah termasuk syarat dari sholat hingga kami memiliki sudah cukup kata kita tentang kemakmuran. Nanti ada yang mengatakan berhenti sejenak itu sakit orang kurang itu. Dan terjematur berhenti sejenak itu kurang itu. Nah, aja ini tidak tahu. Jadi orang santai. Santai ini belum memang bahasa yang menyeluruh. Artinya kata sudah. Jadi tidak ada sesuatu. Jadi dengan dia batasan kemakmuran dengan ukuran sederhana. Kadang kemudian ini itu kadang-kadang Tuhan Allah tidak ada Tuhan ini. Kita kali ini dengan mengatakan Tuhan Allah tidak ini kenapa kok tidak itu? Ketika kamu membaca yang pertama barangkali ada yang ini, hanya ada yang sehingga diulangi kedua sampai ketiga. Macam kembali ke masalah kemakmuran. Kemakmuran dengan ada yang mengatakan ukurannya dengan jadi kadang-kadang kalau mengajar yang sholat itu ukuran anak jadi yang dimaksud tumakninah kalau terjemah bahasa ya rileks gampangnya rileks santai bahasa Jawanya santai ya jangan keburu-buru ojo ke susu nah memang sebenarnya ngaji Sulam Safinah dan yang lain-lain itu sebenarnya sudah lengkap. Makanya kalau kita belajar agama, yang menentukan amal kita nanti masuk surga yang pertama itu sholat. Nah, makanya sholat itu saya sering menjelaskan ibadah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah as-sholatu, sholat, bukan sembahyang. Sembahyang itu ibadahnya nenek moyang kita yang dulu masih Hindu dan Buddha. Makanya sembahyang artinya nyembah Sang Hyang. Sang Hyang itu ya Tuhan, nyembah Tuhan. Wis apa jenenge Tuhan, pokoknya dia meyakini adanya Tuhan. Maka orang Arab dulu ibadah-ibadah itu kan namanya ubudiyah, tidak ada kekhususan. Makanya ketika Nabi Muhammad terima wahyu di Isra Mi'raj itu cara menyembah Allah, ibadah menyembah Allah dinamakan sholat. Dari kata as-sholatu atau as-silatu, menyambungkan diri hamba dengan Tuhannya. Nah, makanya disebut ruku, sujud dan sebagainya itu pemaknaannya sesuai dengan makna kata yang ada di dalam ibadahnya. Ruku ya bungkuk, sujud ya delosor. Jadi kalau sujud itu betul-betul menempelkan wajah ke tanah sebagaimana orang dulu itu sujud di hadapan rajanya.
Islam kan tidak mengajarkan sujud kepada sesama manusia, tapi kepada Allah, maka maknanya sujud. Oke. Nah, gerakan-gerakan ini kalau kamu bisa tumakninah, santai, akan menghasilkan sholat khusyuk. Kalau nggak santai gerakannya, sholatnya namanya khudu. Khudu itu yang penting jengkang-jengkingnya sesuai dengan aturan fikih, beres. Itu, oke. Jadi makna kata sholat khusyuk tidak kita dapatkan. Khusyuk itu bagaimana sholat khusyuk? Oke. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha, sungguh aflaha itu bahagia, akan mendapatkan kebahagiaan. Siapa? Al mu'minuna, orang-orang beriman, alladzina hum, yang mereka fi sholatihim, dalam sholatnya khashi'un, khusyuk. Makanya kata bahagia itu aflaha di dalam Quran. Kalau kita nggak bisa sholat khusyuk, maka kita nggak akan menemukan kenikmatan, apalagi kebahagiaan di dalam sholat. Nah, sekarang makna kata tumakninah. Tumakninah itu santai saja. Bagaimana ukurannya? Ukurannya itu 3 kali tarik nafas. Oke, jadi kalau ditanya berapa ukurannya, setelah kita membaca lafal-lafal doa di dalam sholat, kita menarik nafas 3 kali, tarik keluar 3 kali ya, tarik, baru melanjutkan amalan berikutnya. Itu namanya tumakninah. Tapi memang ya, kalau diceritakan saja nggak dipraktekkan, tidak. Kita nggak bisa membayangkan gimana sih yang dimaksud. Nih, nanti kita praktekkan sholat. Ukuran tumakninah. Sehingga kata yang lakukan seperti ini. Dan kami ini dengan mengatur mengatur. Kalau Singapura itu bisa, saudara siksa jika bermustinya api lah. Langsung balik. Nopo subhanallah itu termasuk Oke, jadi sholat, kalau dipandang dari sahnya saja sudah sah. Kualitas sholat ya tidak berkualitas. Sekolah ya mlebu bendino tapi mendu. Makanya tumakninah itu harus santai, tidak boleh terburu-buru. Membaca surat doa-doa dalam sholat pun juga nggak boleh terburu-buru. Jadi artinya tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Kalimat-kalimat itu kan harus kita pahami sambil membaca. Inni wajjahtu wajhiya, minimal inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi musliman wa man sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan nggih pun sangat beda. Kita paham ngomong sama Allah tuh inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Hidup dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam.
Loh, ditunda rezekinya sehari aja sudah bingung. Terus kemarin ngomong begitu apa? Hanya abang-abangnya lambe tak? Artinya kan ya nggak khusyuk, ya nggak tumakninah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la. Orang baca puisi saja tumakninah dan khusyuk. Ya, masa sholat di hadapan Allah itu sama dengan kan kita berhadapan dengan orang, katakanlah siapapun ngomongin cau popet, kira-kira gimana yang kita ajak bicara itu? Ya gak ngerti. Kata Allah ngomong cau popet mengkarepe apa arek iku? Ate lapo. Padahal ini ibadah yang langsung kita berkomunikasi sama Allah. Makanya sampai Nabi mengatakan ini loh namanya sab'ul masani. Jadi sebenarnya percuma kita sholat nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Ya nggak salah. Akhirnya orang belajar agama, ya, tanpa mempelajari yang namanya syariat, juga tanpa yang mempelajari irfan, akhirnya orangnya jadi formalitas. Pokoknya ketok sholat, nang omahe maratuh pokoknya ketok sholat, masih nang omah dhewe balik gak sholat. Dalam kata-kata cepat-cepat. Lelaki akhirnya pemikirannya jadi liberal. Sebenarnya nanti kalau kita ngaji filsafat itu, orang berpemikiran liberal itu begini. Dulu sudah pernah terjadi pemikiran begini, orang liberalis. Beragama itu kan formalitas, katanya beragama, siapapun beragama. Jangan kira terus profesor-profesor dalam perguruan tinggi berbasis Islam sholatnya yo gak bolong-bolong. Saya punya teman, Jo, gue sholat gak bolong-bolong, dari profesor doktor di bidang agama. Masuk jaringan liberal, ya, karena liberal. Nanti kalau orang berpikirnya liberal, ya, wis kajian saiki ngenteni 45 tahun, ya, nunggu 25 tahun. Alah masih kajian gak waktu musim kaji sowan Gusti Allah kan ya iso. Ya toh? Kan Gusti Allah juga tahu kalau kita sowan ke sana ngapain? Ya kajian. Kok gak pas musim kaji? Musim kaji ngantri Gusti, ini pada sepi mawon dalamnya. Sama kan bedanya, nggak silaturahim lebaran ke saya hari-hari yang 1, 2 sampai 5 nggak, alasannya masih ramai. Ya nggak dilarang juga, gitu loh. Tapi kok yo ngono, itu karena akibat pemikiran liberal, gitu loh. Nah, sehingga orang sekarang beribadah tidak memaknai ibadahnya itu apa. Sholat itu untuk apa? Terus puasa itu tambah untuk apa? Nggak ada yang memaknai. Karena apa? Sholatnya tidak khusyuk. Orang sholatnya khusyuk itu harusnya tumakninah syaratnya. Gitu loh. Jadi sholatnya tumakninah. Jadi yang dimaksud tumakninah, pertama ketika kita membaca bacaan Allahu Akbar, kita paham lafaz Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kenapa? Nabi itu membaca Allahu Akbar itu kan harus kita ingat juga peristiwanya. Ketika Isra Mi'raj, Nabi berada di hadapan Allah, langsung Nabi spontan Allahu Akbar. Karena gerakan sholatnya sudah diajarkan sama Jibril sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Itu dibaca oleh Nabi, memuji yang luar biasa. Lah, kisah ini kan ketika kita sholat, ya, Nabi kan mengajarkan shollu sholato sira kabeh kama ra'aitumuni usolli, sebagai shollu sholatlah kalian semua kama ra'aitu, sebagaimana kalian melihat aku sholat, kama ra'aitumuni usolli. Lah ini kenapa sholat berbeda-beda? Karena makin kesini orang tidak pernah melihat Nabi sholat dan tidak pernah mengikuti orang yang pernah melihat Nabi sholat. Nah itulah dibutuhkan sanad itu karena ketersambungannya itu. Baru ngaji di masjid ikro, di musola ikro, belum sampai khatam medot karena sekolahnya wis lulus.
Kan sama kan, mesantren baru 3 tahun sanawiyah, pelajaran diniyahnya belum sempurna, nggak lanjut ke aliyah di pesantren itu, terus lanjutlah ke keluar, akhirnya pelajaran agamanya nggak sempurna walaupun dia lulusan pesantren. Sementara seperti itu ya, kalau mau tahu apa buku sholatnya Ahlul Bait saya ya punya, tapi nanti sampulnya saya ganti aja, dan nanti lagi beda-beda anak mama nggak bahaya, karena itu bahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa alimna wa alim muta'awil. Allahumma rahmu ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma farid an sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli halin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim, innaka antas samiul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu min Allah wa bihi 'alima. Allahumma ya syahidan ghairu ghairin ya ghairal maghlubin wa ya qariban ghairal ba'idin ij'al min amrina ya Allah farjan makhraja ya sharifal mustasqirin wa ya riyasal mustaqizin. Innaka ta'lamu ma kana lil mukhalana wa yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah, wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.